Di bawah sanksi chip paling ketat dalam sejarah, Cina mencetak 2 kuintillion operasi per detik, tanpa satupun chip Nvidia, tanpa satupun GPU buatan barat. Komunitas komputasi global belum tahu harus bereaksi bagaimana. Mesin bernama Lianshan ini bukan bukti Cina bertahan dari blokade. Ia bukti bahwa tekanan sanksi justru memicu arsitektur komputasi yang tidak pernah diprediksi siapapun. Bukan meski diblokade, melainkan karena diblokade. Untuk mengerti bagaimana itu mungkin, kita perlu masuk ke mekanisme embargo yang dijatuhkan Amerika sejak 2022, dan tekanan mana yang, tanpa direncanakan, menjadi bahan bakar bagi lompatan yang tidak ada dalam peta jalan siapapun. Pada 23 Juni 2026, di konferensi ISC 2026 di Hamburg, Jerman, daftar top 500 edisi ke-67 dirilis. Peringkat resmi superkomputer tercepat dunia yang telah terbit rutin 2 kali setahun sejak 1993. Di puncak daftar itu muncul nama yang sebelumnya tidak pernah terdaftar sama sekali. Lianshan, sistem asal Cina dengan performa 2198 exaflops berdasarkan benchmark Cleanpack, HPL, ukuran standar kecepatan komputasi performa tinggi. 5 besar edisi Juni 2026 mencatat 4 sistem di atas 1 exaflops. El Capitan Amerika Serikat di posisi kedua dengan 1809 exaflops, Frontier di posisi ketiga dengan 1353 exaflops, Aurora di posisi keempat dengan 1012 exaflops, dan Jupiter Booster asal Jerman di posisi kelima dengan 1000 exaflops. Lianshan unggul sekitar 21 hingga 22% lebih cepat dibanding El Capitan, juara sebelumnya milik Lawrence Livermore National Laboratory di California. Menjadikan ini pertama kalinya sejak 2017, China memimpin top 500 setelah jeda 9 tahun yang terakhir mencatat oleh sistem Sunway Taihu Light. Lianshan juga tercatat sebagai sistem exascale kelima di dunia, kategori yang merujuk pada mesin yang mampu menembus ambang 1 exaflops ke atas, sebuah tonggak teknis yang baru pertama kali dicapai oleh Frontier pada 2022. Tapi ada konteks yang jarang disorot. China sebenarnya berhenti melaporkan superkomputernya ke top 500 sejak 2023, di tengah memanasnya perang dagang. Dan Lianshan bukan sekedar entry baru, melainkan pernyataan publik setelah periode diam yang disengaja, yang membawa kita pada pertanyaan tentang apa yang mendorong keputusan teknis dan strategis di balik mesin ini. 1 exaflops setara dengan 1 kuintillion, atau 1 kuantilion operasi matematika per detik. Dan untuk memahami besaran ini secara konkret, jika seluruh 8 miliar penduduk bumi menghitung tanpa henti siang dan malam, mereka baru menyamai 1 detik kerja Frontier setelah lebih dari 8 tahun. Kecepatan pada skala ini digunakan untuk simulasi iklim dan sistem bumi, pemodelan otak manusia, penemuan obat, simulasi teknik, dan alasan utama negara-negara memperebutkan posisi teratas, riset keamanan nasional. Performa sistem-sistem ini diukur menggunakan benchmark Cleanpack atau HPL, yaitu standar penyelesaian sistem persamaan linear raksasa, yang telah menjadi standar emas daftar top 500 sejak awal. Dan inilah kerangka pengukuran yang menentukan posisi setiap negara dalam persaingan komputasi global. Hampir semua superkomputer juara modern, El Capitan, Frontier, dan Aurora, mengandalkan kombinasi CPU dan GPU, di mana GPU dari Nvidia atau AMD menjadi mesin penggerak utama karena kemampuannya menjalankan ribuan operasi paralel secara bersamaan, sangat efektif untuk AI dan simulasi ilmiah. Masalah bagi China muncul ketika Amerika Serikat memberlakukan larangan ekspor GPU AI canggih dari Nvidia dan AIM ke China, sekaligus membatasi akses ke teknologi semikonduktor mutakhir, menutup jalur konvensional yang selama ini digunakan negara-negara lain untuk membangun superkomputer kelas dunia. Solusi yang ditempuh para insinyur Cina bukan mencari pengganti GPU dari sumber lain, melainkan mengintegrasikan fungsi ala GPU langsung ke dalam chip CPU utama. Menanam sirkuit khusus untuk komputasi matriks dan vektor yang merupakan operasi inti AI dan simulasi ilmiah di dalam prosesor itu sendiri. Hasilnya, Lianshan menjadi superkomputer pertama dalam sejarah yang menembus 2 exaflops hanya dengan CPU, tanpa akselerator eksternal sama sekali. Sebuah pencapaian yang tidak pernah dicapai oleh desain berbasis CPU murni sebelumnya.
Jack Donggara, co-founder Topcam 100 sekaligus pemenang Turing Award, menyebut Lineshine sebagai pertama kalinya sebuah komputer yang hanya mengandalkan CPU mencapai level exascale. Sesuatu yang menurutnya tidak sepenuhnya mengejutkan, tapi tetap mengesankan. Prosesor yang digunakan adalah Lincoln LX2, chip dengan 304 core per unit, desain ARM v9, kecepatan 1,55 GHz, dipasang sebanyak 40.960 chip, sehingga total keseluruhan mencapai lebih dari 13 juta core yang bekerja secara bersamaan. Jaringan penghubung antar node menggunakan Link-Qi, interconnect Fat3 dual plane berkecepatan 1,6 terabit per detik per node. Sementara memori HBM diintegrasikan langsung di dalam chip dengan kapasitas 4 GB per NUMA domain, menghilangkan latensi transfer data eksternal. Sistem ini berjalan di atas Kylin OS yang dikembangkan National University of Defense Technology menggunakan server rak Huawei Kunpeng, dikemas dalam 92 kabinet komputasi ditambah 67 kabinet penyimpanan, dan beroperasi di National Supercomputing Center, Shenzhen, dengan konsumsi daya sekitar 42,2 MW, tertinggi di antara 10 besar daftar top 500. Di sini tersimpan ironi geopolitik yang layak dilihat apa adanya. Chip LX2 menggunakan set instruksi dari ARM Holdings, perusahaan desain asal Inggris yang kini dimiliki SoftBank Jepang, dan juga dipakai oleh Nvidia, Amazon, serta Qualcomm. Artinya, kemandirian teknologi yang diklaim China sebagian berdiri di atas fondasi desain barat yang dilisensikan. Satu dimensi yang jarang disorot. Prosesor LX2 diduga kuat dirancang bersama Huawei. Dan keterlibatan Huawei inilah yang memberi pencapaian teknis ini lapisan geopolitik lebih dalam, melampaui sekedar pertarungan angka performa di lembar peringkat top 500. Pencapaian Lineshine ini lahir dari sanksi Amerika Serikat, bukan di luar jangkauannya. Kontrol ekspor memang memperlambat akses Cina ke komponen canggih, tapi sekaligus memberi insentif kuat untuk mengembangkan alternatif domestik secara penuh. Jack Donggara, ilmuwan komputasi yang namanya melekat pada daftar top 500 superkomputer dunia, menyatakan bahwa dalam jangka panjang, kontrol ekspor bisa sekaligus menghambat Cina dan mempercepat upayanya menjadi mandiri secara teknologi. Data dalam skala luas memperkuat pola ini. AI Index 2026 dari Stanford yang dirilis April 2026 menemukan China sudah secara efektif menutup gap performa model AI dengan Amerika Serikat. Meski Amerika Serikat masih unggul di model AI papan atas, China unggul dalam jumlah paten dan instalasi robot industri. Konteks historisnya juga relevan. Pada 2019, superkomputer Cina mengisi hampir separuh daftar top 500 dunia, lalu menghilang dari daftar itu akibat ketegangan Amerika Serikat Cina. Kembalinya Cina lewat Lineshine bukan sebuah pemulihan posisi semata. Ini adalah sinyal kemandirian ekosistem chip yang dibangun di luar jaringan barat. Pertanyaan yang jarang diajukan dalam perdebatan kebijakan ini adalah, apakah blokade teknologi benar-benar menahan Cina, atau malah memaksa mereka membangun ekosistem chip yang sepenuhnya lepas dari barat? Sebuah konsekuensi yang tidak terbayangkan ketika sanksi itu pertama kali dirancang. Namun, gelar juara top 500 tidak otomatis berarti juara komputasi AI. Ada benchmark ketiga bernama HPL MXP yang mengukur performa mixed precision, jauh lebih merepresentasikan beban kerja AI sungguhan seperti pelatihan model bahasa berskala besar. Di benchmark HPL MXP, Lineshine hanya menempati peringkat keempat dengan 7,92 exaflops, dengan percepatan yang relatif sederhana yakni 3,6 kali dibanding generasi sebelumnya, jauh di bawah klaimnya di benchmark HPL standar. Sementara itu, El Capitan dari Amerika Serikat tetap mempertahankan posisi juara 1 HPL MXP dengan 16,7 exaflops. Lebih dari 2 kali lipat capaian Lineshine di kategori yang paling relevan bagi industri AI modern. Haters dan sejumlah pakar komputasi kinerja tinggi menegaskan pembedaan ini. Desain hanya CPU milik Lineshine memang luar biasa untuk simulasi ilmiah klasik presisi ganda, tapi belum tentu unggul untuk rancangan pelatihan AI yang dominan saat ini. Ada pula dimensi yang sama sekali tidak tertangkap oleh daftar top 500. Perusahaan cloud AI raksasa seperti Google, Amazon, dan Meta pada umumnya tidak mendaftarkan sistem mereka karena tidak ada insentif komersial untuk melakukannya. Beberapa data center hyperscale berpotensi melampaui mesin manapun yang tercantum dalam daftar. Mereka tidak repot mendaftar.
Microsoft dengan sistem Eagle di peringkat 7 dengan 561,2 petaflops adalah pengecualian yang langka dari pola ini. Dari sisi konsumsi daya, Lineshine tercatat sebagai mesin paling boros energi di 10 besar, dengan kebutuhan sekitar 42,2 MW, dan hanya menempati peringkat ke-50 di Green 500, daftar superkomputer paling hemat energi secara global. Di benchmark HPCG yang sering dianggap lebih merepresentasikan performa aplikasi ilmiah dunia nyata, Lineshine memimpin dengan 22,00 petaflops, diikuti El Capitan 17,41 petaflops, Fugaku Jepang 16,00 petaflops, dan Frontier 14,05 petaflops. Maka pertanyaan yang tepat bukan soal siapa yang tercepat, melainkan tercepat untuk beban kerja yang mana. Dan itulah yang akan kita urai selanjutnya. Saat ini, Lineshine sudah dipakai untuk proyek penelitian berskala besar, termasuk simulasi sistem bumi yang mencakup atmosfer, lautan, daratan, dan lapisan es secara terintegrasi untuk mendukung riset iklim, simulasi kompleks mengenai otak manusia untuk neuroscience, penemuan obat, dan simulasi teknik. Lineshine adalah bukti konsep yang berbicara lebih keras dari klaim manapun, bahwa sebuah negara di bawah tekanan sanksi maksimum mampu membangun infrastruktur komputasi kelas dunia dari chip, jaringan, hingga sistem operasi buatan sendiri, dari ujung ke ujung. Dengan angka yang sudah kita bahas tadi sebagai titik tolaknya, pertanyaan yang kini relevan bagi komunitas riset dan industri global adalah, sejauh mana kemandirian komputasi semacam ini dapat bertahan dan berkembang di tengah ekosistem teknologi internasional yang semakin terfragmentasi? Pertanyaan yang tersisa bukan apakah Cina telah memenangkan persaingan teknologi ini, melainkan sejauh mana peta persaingan itu sendiri telah berubah bentuk. Karena dalam 9 tahun terakhir, aturan mainnya sedang ditulis ulang secara aktif. Yang membedakan periode ini dari sebelumnya adalah siapa yang memegang inisiatif. Untuk pertama kalinya dalam 9 tahun, pihak yang aktif mendefinisikan ulang standar dan arah teknologi bukan lagi Amerika Serikat, melainkan aktor yang semula dirancang untuk dikunci dari rantai pasokan global. Pertanyaan yang belum terjawab secara empiris. Apakah sanksi teknologi yang dijatuhkan Amerika Serikat pada akhirnya berfungsi sebagai hambatan efektif, atau malah menjadi katalis yang mempercepat terbentuknya ekosistem semikonduktor mandiri, seperti yang ditunjukkan oleh trajektori Lineshine dan angka yang sudah kita bahas tadi?